能解给你带走。 Halo Sobat Rival Movie, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, saya akan mencoba mengulas sebuah alur cerita film action yang sedang trending di kalangan pencinta film. Berjudul Elias. Film ini rilis pada tahun 2024, yang menceritakan kisah seorang mantan pasukan khusus karena terdesak keadaan, kini ia bekerja sebagai pengawal pribadi keluarga konglomerat dari Dubai. Bagaimanakah alur ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita segera gaskan ceritanya sampai tamat. Di awal film, diceritakan seorang pria paruh baya dengan wajah keras yang penuh luka masa lalu sedang duduk termenung di sebuah apartemen kecil di kota Paris bernama Elias. Wajahnya adalah cerminan dari pengalaman brutalnya sebagai mantan pasukan khusus Perancis. Terakhir kali, ia bertugas di Afghanistan. Seluruh pasukannya tewas dalam sebuah misi yang gagal. Namun Elias berhasil selamat. Tetapi kini ia mengalami trauma yang mendalam, sehingga membuatnya memilih untuk meninggalkan dunia militer dan hidup dalam kesendirian di sebuah apartemen kecil. Suatu malam, Elias tengah bersiap karena malam ini, Elias telah berjanji bertemu dengan Hector di sebuah bar. Hector adalah teman lama Elias dulu di militer, yang kini terjun ke dalam bisnis pengawalan. Hector menawarkan sebuah pekerjaan kepada Elias sebagai salah satu pengawal pribadi keluarga konglomerat dari Dubai yang sedang berlibur di Prancis. Mereka membutuhkan pengawal tambahan untuk menjaga Amina, istri keenam dari seorang bos minyak Dubai, dan putrinya, Nur. Gajinya cukup fantastis. Jika Elias mau, Hector akan langsung memasukkan Elias. Mendengar tawaran yang disampaikan Hector, ternyata Elias tidak tertarik sama sekali dengan penawaran itu. Ia lebih memilih untuk pergi meninggalkan Hector. Saat Elias pulang ke apartemen, ia dikagetkan dengan kehadiran dokter pribadinya, yang ternyata sudah ada di dalam kamarnya. Ia selalu mengawasi kegiatan Elias dan mengontrol kesehatannya. Merasa dirinya sudah sembuh dari trauma yang ia alami. Elias merasa risih kepada dokter pribadinya untuk membuktikan dirinya sudah pulih dari trauma. Akhirnya ia pergi dari apartemen dan menemui Hector di kantornya untuk menerima pekerjaan yang ia pernah tawarkan kemarin. Setelah sampai di kantor Hector, Hector memberikan handphone dan alamat villa tempat menginap keluarga konglomerat Dubai. Hector juga berpesan agar Elias selalu berkomunikasi dengan dirinya. Setibanya di villa mewah tempat keluarga konglomerat Dubai menginap, Elias bertemu dengan Jamal, paman dari Nur. Sebelum bekerja, Elias dikumpulkan dengan 3 pengawal lainnya dan diberikan arahan. Jamal juga memperkenalkan Amina dan Nur. Serta menjelaskan bahwa mereka menjadi sasaran potensial penculikan dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kekayaan dan pengaruh suami Amina. Jamal meminta kepada Elias agar menjaga mereka semaksimal mungkin selama berlibur di sini, dan ia tidak mau sampai ada hal buruk yang terjadi. Setelah mengerti dengan semua tugasnya, Elias diantarkan oleh satu pengawal lainnya ke sebuah kamar untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian, Elias mulai bekerja. Pertama, ia harus mengawasi Amina yang kini sedang berenang. Setelah selesai berenang, Amina meminta Elias untuk mengawasi putrinya yang akan makan siang. Nur terlihat enggan dikawal dan sering berusaha untuk menghindari perhatian. Sore harinya Elias menerima sebuah paket yang dikirim oleh kurir. Melihat gerbang terbuka dan Elias sibuk dengan kurir, Nur mencoba untuk kabur dengan menaiki sepedanya. Mengetahui hal itu, Elias langsung mengejar Nur. Tak lama kemudian Nur berhenti, karena di depan ada 2 orang pria yang menggunakan motor, sedang mengintainya. Melihat kejadian itu, Elias langsung bersiap mengambil senjata, karena ia curiga kedua pria tersebut ingin berbuat jahat. Namun kedua pria itu hanya menatap Nur dengan tajam, lalu bergegas pergi meninggalkan Nur. Tak sengaja Elias melihat salah satu dari mereka memiliki tato berlian di tangannya.
Kemudian dengan cepat Elias membawa Nur kembali masuk, karena ditakutkan ada penculik yang sedang mengincar Nur. Setelah kejadian itu Elias dan pengawal lainnya dikumpulkan oleh Jamal. Jamal memarahi Elias karena dianggap telah berani membawa Nur bermain di luar. Elias berusaha menjelaskan kepada Jamal bahwa Nur yang menerobos keluar, sedangkan Elias hanya mengejar Nur. Akan tetapi Jamal tetap tidak percaya, dan ia memperingati Elias agar jangan pernah sekali lagi ia membawa Nur untuk pergi keluar. Di hari berikutnya, Jamal dan Aminah sedang bercekcok. Aminah kesal karena ia merasa Jamal terlalu mengurungnya, sehingga ia dan anaknya stres. Dengan tegas Jamal menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Saat ini ia hanya khawatir dengan keadaan mereka berdua. Nur dan Aminah tetap bersikeras dan kekeh dengan pendapatnya. Akhirnya Jamal mengizinkan mereka untuk pergi, asalkan mereka pergi diantar oleh Elias. Akhirnya kini mereka bisa keluar untuk pergi berbelanja. Mereka sangat senang dan bahagia. Sebenarnya, Nur ingin sekali hidup bebas seperti anak pada umumnya. Setelah mereka selesai berbelanja, dengan cepat mereka kembali ke dalam mobil. Saat di perjalanan pulang, mereka harus terjebak macet yang sangat panjang di persimpangan jalan. Tiba-tiba ada satu motor yang berhenti tepat di samping mobil mereka. Dengan seksama Elias memperhatikan kedua orang itu, dan ternyata orang itu juga memiliki tato berlian di tangannya. Elias yang menyadari hal itu langsung tancap gas, sehingga inilah yang terjadi. Beruntung Elias dapat meloloskan diri dari kejaran pemotor itu. Setelah insiden tersebut, Elias mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Setelah sampai di villa, Elias langsung menanyakan hal tersebut kepada Nur. Akhirnya Nur mengatakan kebenaran yang mengejutkan. Ia dan ibunya melarikan diri dari Dubai ke Perancis, bukan untuk berlibur, melainkan untuk menghindari kekuasaan tiranik dari suami Aminah, yang memaksanya untuk menikahi seorang pria yang jauh lebih tua darinya, untuk mendatangi Jamal sang paman, untuk memberitahu tentang kejadian yang mereka alami. Namun tiba-tiba, pasukan bos minyak menyerang villa. Elias berjuang untuk melindungi Aminah dan Nur dalam pertempuran berdarah itu. Selama kekacauan itu, Jamal terbukti dan Elias menyadari bahwa permainan ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Elias, Aminah, dan Nur melarikan diri ke sebuah pemukiman kumuh di pinggiran kota Paris, di mana mereka mendapat perlindungan dari seorang teman lama Elias, Megan. Namun, dalam perjalanan melarikan diri, mereka dihantui oleh pembunuh bayaran yang dikirim oleh bos minyak. Megan dengan tulus menawarkan perlindungan sementara, tetapi masalah semakin besar ketika berita tersebar bahwa Elias dianggap sebagai buronan yang membunuh Jamal dan melarikan Aminah serta Nur. Elias yang merasa semua ini sudah direncanakan, ia langsung pergi mendatangi Hector. Sesampainya di sana, ia langsung saja menyekap Hector karena ia berpikir bahwa Hector telah menjebaknya. Namun Hector bersumpah jika dirinya tidak tahu apa-apa. Bahkan Hector sendiri sempat kaget saat mengetahui berita tersebut. Pada akhirnya untuk membuktikan semua itu, Hector mengajak Elias untuk mengecek CCTV yang ada di villa tersebut. Sesampainya di villa, Elias terkejut karena keadaan di dalamnya sudah rapi dan tidak ada bercak darah bekas peperangan. Kemudian Elias dan Hector mendatangi ruangan CCTV, lalu memutar rekaman CCTV di hari kemarin. Di dalam video tersebut terlihat jelas kalau Elias membantai semua pengawal Jamal, lalu menculik Aminah dan Nur. Di sini Elias bersumpah
jika kemarin ada pasukan pembunuh yang datang menyerangnya. Namun beruntung, Elias dapat mengalahkan mereka semua, lalu melarikan Aminah dan Nur untuk keselamatan mereka. Setelah mendengar penjelasan Elias, selanjutnya Hektor mencoba memeriksa kembali rekaman CCTV-nya. Karena ia curiga, rekaman CCTV sudah dimanipulasi. Akhirnya, Hektor dapat melihat sekilas potongan video ketika satu musuh diserang oleh anjing milik Nur. Saat video rekamannya dijeda, terlihat jelas yang menyerang pengawal itu ternyata bukanlah Elias, melainkan musuh yang tangannya digigit anjing. Pada akhirnya Hektor percaya kalau Elias tidak bersalah. Kini Hektor curiga bahwa Duran, seorang penghubung yang mengenal Elias, terlibat dalam kejadian ini. Dengan cepat Hektor dan Elias langsung mendatangi rumah Duran. Sesampainya di sana, Elias langsung mendekat dan menginterogasi Duran dengan sadis. Setelah mendapatkan siksaan, akhirnya Duran mengakui perbuatannya. Tanpa basa-basi Elias langsung melakukan hal ini. Ketika keadaan semakin genting, Elias dan Hektor mendatangi rumah Megan. Karena cepat atau lambat pasukan si bos minyak pasti akan menemukan mereka. Setelah mereka berdiskusi, Aminah mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Inggris sebab Aminah mempunyai saudara yang tinggal di sana. Namun Aminah tidak tahu bagaimana caranya agar ia bisa ke sana. Hektor menjelaskan hanya ada satu cara untuk Aminah dan Nur agar bisa sampai ke Inggris dengan selamat, yaitu dengan cara menumpang di mobil kontainer. Malam harinya Elias dan Hektor mengantarkan Aminah dan Nur pergi ke kontainer yang dimaksud. Ketika sudah masuk ke dalam kontainer, ternyata di sana ada banyak warga lokal yang ingin mengadu nasib di negara Inggris. Karena memiliki perasaan buruk, Nur meminta Elias untuk ikut bersamanya. Akhirnya Elias mau ikut bersama mereka ke Inggris, sebab di Perancis ia juga sedang menjadi buronan. Di perjalanan mereka menuju ke Inggris, tiba-tiba mobil kontainer yang mereka tumpangi berhenti. Ternyata pasukan bos minyak menyerang lagi. Sekelompok pasukan membuka pintu, lalu memberondong mereka semua dengan tembakan. Pasukan itu membawa Nur pergi karena ternyata mereka adalah suruhan dari bos minyak. Pada kejadian itu, Aminah juga dihabisi karena si bos minyak hanya menginginkan Nur untuk dinikahkan dengan rekan bisnisnya. Setelah pasukan itu pergi, rupanya Elias masih berhasil selamat karena tadi ia tertindih oleh penumpang lainnya. Dengan cepat, Elias keluar dari kontainer karena ia tahu bahwa mobil tersebut akan segera meledak. Hektor yang sebelumnya tidak ikut bersama Elias, ternyata diculik dan disekap oleh pasukan bos minyak. Hektor mendapatkan siksaan yang sangat kejam dan sadis. Akhirnya Hektor juga ikut dihabisi tanpa ampun. Melihat dan merasakan kekejaman bos minyak, akhirnya Elias menemui temannya yang berprofesi menjadi pilot. Ia meminta bantuan kepada temannya untuk mengantarkannya ke Dubai. Karena ada hal penting yang ia harus selesaikan. Mendengar permintaan Elias, merasa berhutang nyawa dengan Elias, akhirnya sang pilot membawa Elias ke gedung tinggi tersebut. Elias akhirnya terjun dari pesawat yang ia tumpangi dengan menggunakan parasut dan membawa persenjataan lengkap. Dengan mode pasukan khusus, Elias masuk dan menemukan keberadaan Nur. Tanpa ragu, Elias langsung melenyapkan pasukan yang menjaga kamar Nur dan masuk. Alarm keamanan berbunyi. Elias memerintah Nur untuk segera mengikutinya. Elias pun mulai beraksi. Setelah Elias mengalahkan semua pengawal bos minyak, Elias menggendong Nur dan hendak keluar dari gedung tersebut. Tiba-tiba, tangan kanan bos minyak datang. Ia langsung menyerang Elias. Terjadilah baku hantam antara kedua orang ini. Keadaan genting terjadi
tangan kanan bos minyak mulai mengunci Elias. Melihat situasi tersebut, Nur langsung dengan sigap mengambil pisau dan melakukan ini. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan lagi, Elias langsung menghabisinya tanpa ampun. Mengetahui lift umum telah dinonaktifkan, Nur mengajak Elias untuk segera pergi dengan menggunakan lift rahasia yang melewati kamar ayah tirinya. Setelah berada di kamar bos minyak, dengan penuh amarah, Elias ingin mencari dan menghabisi si bos minyak. Namun Nur menghalanginya. Ia tak mau Elias menyakiti ayah tirinya. Akhirnya mereka pergi ke atap gedung dan melarikan diri menggunakan parasut. Setelah berhasil keluar dari gedung itu, Elias membawa Nur ke sebuah desa yang letaknya di pedalaman Maroko. Elias datang ke sana karena ia masih memiliki kerabat di sana. Akhirnya Elias dan Nur memutuskan untuk tinggal menetap di sana. Elias, yang kini menjadi sosok ayah bagi Nur, berjanji akan selalu melindungi Nur sampai kapanpun. Kisah film ini mengingatkan kita pada sebuah kalimat. Dalam dunia penuh kebohongan, ada satu hal yang pasti, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Bagaimana pendapat kalian tentang alur cerita film ini? Terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian alur cerita film ini. Akhir kata kita gaskan alur cerita film selanjutnya.